Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang fenomena-fenomena yang mencuat pasca terjadinya gempa bumi di Cianjur, terutama yang terkait dengan provokasi-provokasi yang disebar oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya penyebaran video yang menyebutkan sedang terjadi proses kristenisasi di Cianjur, di mana seluruh pesertanya memakai jilbab, tetapi lagu-lagunya yang mengiringinya adalah lagu gereja. Mereka menarasikan bahwa ini adalah salah satu proses kristenisasi di Cianjur. Padahal itu adalah acara reunian SMA di suatu tempat yang kemudian mereka iringi dengan lagu-lagu gereja yang terjadi jauh sebelum bencana. Mereka juga menganggap bahwa di sana ada lembah Karmel yang dianggap sebagai pusat kristenisasi. Padahal itu adalah tempat piknik religi mereka yang sudah lama eksis di sana. Sebagaimana umat Islam juga memiliki tempat-tempat wisata religi. Belum lagi narasi-narasi tentang proses kristenisasi di sana yang menurut mereka terus meningkat dan merambah kemana-mana. Selain fenomena di atas, juga terdapat isu tentang pencopotan label-label gereja yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam. Menurut mereka, terjadinya gempa di Cianjur yang mengakibatkan ribuan korban, termasuk korban luka-luka dan kehilangan harta benda, adalah akibat dari semua yang disebutkan tadi. Saya ingin mengatakan bahwa hampir semua yang diproduksi oleh kelompok-kelompok ini cenderung memprovokasi kerukunan hidup masyarakat dan menanamkan kebencian antara sesama anak bangsa. Ulah ini tentu tidak terlepas dari akibat kebencian yang mendalam terhadap pemeluk agama lain, sehingga rela dan tanpa merasa bersalah memproduksi berbagai macam hoax. Jika kita melihat ke fakta-fakta bahwa sesungguhnya orang-orang barat, termasuk di dalamnya mereka yang Kristen, justru memiliki empati yang begitu tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Di mana-mana di dunia ini, setiap ada musibah, maka tidak sedikit lembaga-lembaga kemanusiaan dari barat turut membantu penderitaan sesamanya sebagai umat manusia. Di Afrika misalnya, hampir setiap negara terdapat lembaga-lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk membantu para korban perang, korban bencana alam, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Bukan saja di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah Kristiani, tetapi juga di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jika mereka bekerja di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah Kristiani, lalu apakah mereka akan dikatakan itu adalah kristenisasi atau bagaimana? Tentu tidak demikian. Mereka memang sangat konsen dengan masalah-masalah kemanusiaan yang berbeda dengan kita. Di sini sedikit-sedikit kita menuduh ini adalah kristenisasi. Padahal setelah memberikan bantuan kemanusiaan, mereka meninggalkan tempat itu. Di Aceh, Palu, dan Mamuju, serta wilayah-wilayah lainnya. Setelah mereka memberikan bantuan kemanusiaan, apakah itu obat-obatan atau sembako dan lain-lain sebagainya, mereka pasti akan meninggalkan tempat itu. Nah, yang begini kita tidak bisa menganggap itu adalah kristenisasi, tetapi ini adalah bentuk perhatian terhadap sesamanya umat manusia. Sementara kita umat Islam ditimpa musibah justru kebanyakan diam. Kalaupun ada, itu hanya pribadi-pribadi, itu pun sangat terbatas. Tetapi ketika orang lain yang turun tangan, kita menganggap itu adalah kristenisasi, padahal mereka hanya bekerja demi kemanusiaan. Ada satu ayat yang sering kita salah pahami, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 126 yang bunyinya seperti begini. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Dan lanjut ayat ini. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini sering kita jadikan alasan bahwa mereka itu tidak senang terhadap kita selama tidak mengikuti agamanya. Padahal sebenarnya ayat ini turun dalam rangka mengingatkan kepada Nabi bahwa apapun yang Nabi akan lakukan terhadap penawaran mereka tidak akan membuat mereka senang meskipun kalian mengikuti agamanya. Artinya ini adalah ayat yang menyangkut upaya konsolidasi yang ingin dilakukan oleh kelompok tertentu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Allah lebih awal mengingatkan kepada Rasulullah bahwa apapun yang akan kamu lakukan tidak akan menyenangkan mereka.
Persoalannya, kebanyakan di antara kita selalu mengaitkan ayat ini dengan kristenisasi. Padahal tidak demikian. Dan karena pemahaman kita juga inilah sehingga kita selalu curiga kepada mereka. Yang lebih parah lagi jika kita menanamkan kebencian kepada mereka yang berlebihan. Padahal tidak sedikit juga ayat-ayat yang menyebutkan perlunya kita berinteraksi dengan mereka dan memperlakukannya dengan baik sebagaimana kita memperlakukan sesama umat Islam. Di Indonesia, kita semestinya saling bergandeng tangan dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan. Apalagi negeri kita sering ditimpa musibah, bukan saling menuduh dan mencurigai yang dapat menimbulkan kebencian dan kecurigaan antara sesama kita anak bangsa. Era ini saatnya kolaborasi antara semua pihak, bukan eranya saling terpecah dan saling menuding, tetapi sinergi antara sesama yang paling dibutuhkan. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, agama dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.